Aduh, pagi-pagi udah di klinik aja. Tapi ngomong-ngomong, di klinik sepi banget ya. Kayak ada yang kurang gitu. Mas Bruno mana ya? Kok hari gini belum datang? Mas Bruno! Mas Bruno! Mas Bruno! Deng 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 deng, banyak nyamuk Ini di saya tungguin datang. rumahku. Gara-gara aku nggak pasang kelambu. Jeng 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 jeng. Banyak nyamuk di rumahnya? Ngomongin nyamuk, kelambunya di sini nih. Ini sering yang tahu, bukan kelambu. Diayak dong. Kenapa di rumah banyak nyamuk? Iya. Ya enak di rumah banyak nyamuk, kalau saya di rumah banyak masalah. Ya, nggak usah ngomong juga gue tahu dari muka lu. Tapi ngomong-ngomong kok matanya sayu-sayu gitu sih? Kurang tidur ya? Kurang tidur juga, kurang jajan juga. Kurang duit? Pasti. Sama saya juga. Beneran. Di rumah gue lagi banyak nyamuk, makanya gue takut nih. Oh gitu? Iya. Tapi kok ngomong-ngomong, buah apaan ini ya? Buah apaan? Bang Bruno belum mandi ya? Enak banget lu belum mandi dong. Oh, Di samping. Boleh samping. Lu pikir gue motor Enggak, dua tak? Lu Mandi kalian dong, bawa. kalau mau klinik mandi. Kerja lu itu belum- mandi. Enak aja lu, gue mandi dari pagi. Ngantuk sih boleh, kurang tidur, tapi mandi dong. Tuh, bau banget nih, nembus saus nih. bau banget. Sawangi lu. Ya, kayak gue dong kalau mandi tuh, yang bersih, pakai sabun, pakai parfum kalau mau ke klinik. Kita kan mau kerja, ketemu orang banyak. Iya, lu jangan sawangi dong. Iya, harus dong, jaga Lu kalau kebersihan, pengen tahu gue kesehatan. pakai parfum, gue kayak minum obat. Ngomongin apa sih berisik banget pagi-pagi? Ini nih, Pak Dokter. Apa? Kenapa? Enggak, ini dok, Mas Bruno ke klinik nggak mandi, bau banget. Mandi. Tuh, coba deh, cium deh, endus deh, Mandi. endus deh. Ih, pantesan bau kelabang kebakar. Bau kabel kebakar. Kelabang beneran kelabang, sama kabel beda dikit. Oh, jadi bau sangit gitu ya? Bau sangit Gue yang gitu. ngendusnya tadi di sini, ngendusnya di sini. Oh, kejauhan. Oh, iya bener juga. Ih, dia, saya Bentar. mau wangi dok. Bentar dulu, emang kenapa nggak mandi? Emang airnya habis di rumah? Mandi Pak Dokter, cuman saya tadi pakai salep kulit anti nyamuk. Anti nyamuk bisa juga pakai salpanu. Wah, Pak Dokter tahu aja sih pakai nyamuk. Aham. Dika ya, ketemu yang beginian jadi satu malah. Aduh Mohon maaf, Dika. Kak, mohon maaf. Jadi Bruno, Iya, Ibu tamunya Dokter. hari ini 2 langsung dijemput ke Siap, Bu depan Dokter. ya. Iya. Boyen kembali ke tempat asal. Iya, Ayo. Bu Dokter. Dika, ayo Dika yang nonton Iya. banyak. Ayo. Siap, Kak, siap. Ih, gimana coba? Aduh, kebawa emang kalau udah mah. Ih, masih aja liatin ya. Ayo kita sapa dulu Sapa dulu, pemirsa Kak. ya. Halo Indonesia, Hai. selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dia. Halo dokter. Dan gimana nih kabarnya semuanya? Meskipun lagi agak-agak mendung-mendung sedap nih ya Bun ya. Betul. Tapi harapannya tetap sehat selalu ya. Kenapa? Karena sehat itu asik. Dan sekarang kita bakal ngebawain materi atau bahan yang lagi agak-agak ngeri-ngeri juga nih Kak. Apa tuh? Lagi in banget. Ya. Kenapa? Ada yang namanya musim nyamuk. Nah, musim nyamuk itu biasanya nempel sama yang namanya musim demam berdarah. Betul nggak? Bener banget. Sama juga musim durian sama musim layangan sebenarnya. Enggak, Beda itu Oh, lain lagi. iya, Itu sih iya, nggak apa-apa, iya. jangan oke gitu sih ya. Tapi yang pasti hari ini seperti Ya. biasanya Anda boleh bertanya dong ya kan. Nanti di segmen 3 langsung line telepon dibuka semuanya berhubungan sama yang namanya demam berdarah atau DBD lah ya. Ya. Dari 5743476 buat Jabodetabek. Nah, di luar sana langsung pakai 021 5743478. Atau bisa juga nih yang mau pakai Instagram langsung aja ya di @halodoktertvri. Langsung tuh ketik di situ pertanyaan apa. Ih, udah ada yang masuk. Udah ada, oke, Pertanyaannya tuh mantap. seru banget sebetulnya. Ya. Karena emang udah ngerti kan demam berdarah itu udah musiman katanya. Itu kan awalnya itu dari virus. Sementara sekarang kita lagi sama COVID. Iya, COVID-nya juga itu virus. dia. Nah, mungkin nggak sih satu orang dapat DBD juga, dapat COVID juga? Nanti kita tanyain ya. Dan juga ada juga tuh yang nanya, bener nggak sih kalau orang ada demam berdarah itu harus minum jus jambu, Aduh, pakai bener. kental manis, pakai gula, pakai parutan daun bawang. Nanti ada dokter gizi. Coba kita tanyain ya, betul Kita nggak? tanyain. Kok pakai daun bawang Kayaknya sih? nggak nyambung ya? Iya, enggak, Aneh nggak pakai rasanya gitu. ya. Tapi yang pasti sih betul tuh yang namanya jus jambu, pakai madu, ada jus kurma. Semua itu kita dia. bahas ya. Mana yang mitos, mana yang benar. Betul. Mari yang benar kita ikutin sama-sama supaya Betul, Bang. semuanya sehat. Yang pasti nih tamu kita ada 2 ya. Siapa aja? Ada yang pertama Dr. Ratih Mereva Suroso, spesialis penyakit dalam ya. Dan yang kedua kita juga punya Dr. Luciana B. Sutanto, MS SPGK.
Kita bakal banyak ngobrol, tapi pastinya abis ini nih. Kak. Kita tunggu dulu Bruno jemput dokter Ratihnya dulu ya. Betul banget, abis Jadi nanti ini. nomor telepon semuanya dicatat, Ya. siap-siap buat segmen ketiga. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Tetap sama kami di sini di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Pemirsa, Halo Dokter hari ini akan membahas mengenai demam berdarah ya, DBD. Penyakit yang sudah musiman tiap tahun ada, tapi agak berbeda karena sekarang kita masih masa pandemi COVID-19. Iya, betul banget. Dan sekarang kita bakal manggil nih Dokter Ratih Mereva Suroso, spesialis penyakit dalam ya. Mana ya Mas Bruno, Boyen? Dokter, dokter. Loh, Ya, kok bentar, si bentar. Boyen kok Ini berduaan lagi? Dokter Ratih ini, kok mirip sama Boyen ya? Kok jadi ini Dokternya mana? Kalau saya bukan dokter, saya dokter cinta. Walah, dokternya mana? Dokter Ratihnya mana? Ini dulu gue bawa tong jamu saya bawa. Ambil. Saya dokter. Gimana sih, Kak? Gimana sih? Aduh, suka error emang ya. Nah, ini dia. Selamat datang, Dokter Ratih. ya silakan dok, silakan dok. Oh, Ya, silakan. Coba yang berdua ngabur. Coba misah ya. Silakan kembali ke Oke. alamnya ya. Oke. Yang tenang ya. Selamat pagi dok. Iya pagi. Pagi, Dokter Ratih apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. dok. Karena saat itu asik dok. Iya, itu Betul. dia. Dan ngomong-ngomong soal sehat nih dok, sekarang juga orang banyak yang takut ya selain Omikron ya, Betul. Kak, ya. Tapi juga sekarang denger-denger nih, demam berdarah lagi naik juga katanya. Iya betul banget. Benar, Dok? Betul. Jadi gini nih dok ya, pertanyaan udah banyak banget, tapi salah satunya yang barangkali sampai beberapa kali ditanyakan adalah seperti ini. Karena tadi kan mereka udah ngerti, oh kalau DBD itu kan virus ya dok ya. Ya. Sementara kan kalau yang namanya COVID juga virus. Ini satu orang bisa nggak dapat dua-duanya gitu dok? Bisa banget. Jadi Oh. virus itu kan selalu berduplikasi ya, bereplikasi Oke. dan macam-macam gitu virusnya. Pernah saya dapat kasus, jadi satu itu pasien datang dia dengan ada mimisan. Mimisan. Oh, iya. Nah, demam. Awalnya dia demam, mimisan. Nah, tidak ada keluhan batuk pilek gitu nggak ada. Tapi ternyata pas diperiksa antigennya positif. Oh, dapat Gitu. combo dong ya berarti ya? Nah, jadi kita periksa IgM IgG untuk anti dengue, Ya. positif juga. Ya udah. Jadi bisa dapat DBD dua deh. barengan sama COVID. Ya. Oke. Aduh, Bisa. double Itu amat apes bonusnya banget ya. ya kayaknya ya. Setelah di PCR juga ternyata dia positif. Ada dapat seperti itu. Nah dok, sebetulnya kita bisa ngebedain nggak dok waktu baru panasnya nggak pakai batuk pilek ya dok ya? Apakah misalnya gini, ini orang cuma panas gitu ya, pakai tambah mimisan. Iya. Apa kita udah mikirnya oke ini DBD? Atau memang nggak boleh kayak gitu, tetap harus periksa semua atau gimana? Kalau hanya demam saja, itu kita belum bisa menentukan dia demam berdarah apa bukan. Oke. Baik. Karena kalau demam berdarah itu harus ada tanda perdarahan. Iya. Gitu. Oh, oke. Jadi misalnya diperiksa, Iya. contohnya uji torniket atau rampelitnya positif, Oh. itu sudah masuk. Nah, begitu. uji torniket atau rampelit. Kita Ya. kalau kita berdua sih apal kali ya, Iya, kita kerjain. Tapi benar kalau banget. buat pemirsa di rumah, apa betul. sih? Karena kadang-kadang pada yang protes tuh, udah anaknya sakit, kok ditensi nggak selesai-selesai katanya gitu. Itu gimana Jadi, sih dok ceritanya? Itu dibendung, setelah dibendung nanti dilihat ada muncul bintik-bintik enggak gitu. Ya. 10 bintikan itu Iya. dalam suatu lingkaran itu ada ukurannya. Nanti itu lihat kalau misalnya ternyata memang ada, berarti itu sudah positif. Oh, oke, gitu. berarti yang muncul kayak bintik-bintik itu bukan cacar apa capak bukan ya berarti ya? Beda sebenarnya? lagi, Beda lagi ya. iya. Iya. Dok, kalau udah timbul merah-merah di kulit itu, apakah itu udah bahaya? Atau gimana dok? Tergantung merah-merahnya seperti apa dulu. Kalau misalnya merah-merahnya bentuknya kecil-kecil, petekie, atau misalnya purpura seperti Iya. itu, dan dia memang ada gejala demam sebelumnya Iya. 3 hari, Iya. itu bisa. Tapi diperiksa juga ya, tetap ya, maksudnya benarkah Ya, ini jadi masuk ke pegangan demam kita nih berdarah? pemirsa tetap aja mesti diperiksa. Dok, Betul. katanya ada materi juga Iya. ya dok ya? Ada, Silahkan iya. dok, boleh dok. Oke, Iya. ya. Oke. Iya, Saya ini maju bisa ya. bisa di ini dok, di swipe, bukan di swab. Bukan di swab ya? Di swipe. Oke, judul saya hari ini presentasinya tentang demam berdarah ya, yang paling sering hari ini kan musim hujan ya. Iya. Jadi banyak genangan-genangan air dimanapun. Iya. Nah itu sebaiknya sih kita harus waspada ya. Nah, jadi demam berdarah dengue itu penyakit menular infeksi virus dengue. Jadi ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Pokoknya belang-belang gitu ya dok ya? Ya, ini dia gambarnya. Oh, Nah, oke. begitu. Berarti kalau memang kita digigit nyamuk sebelum ditepok lihat dulu ya berarti ya. DB bukan nih gitu ya? Oh, enggak ya? Iya, nggak bisa kali ya, Ribet langsung banget aja. ya. Dan itu biasanya kalau udah merah begitu berarti bukan warnanya merah kan dok, itu udah ngambil darah kita kan Udah, dok? ini udah gigit kalau yang ini. Ya, jadi pokoknya dia ciri khasnya sih itu hitam putih, hitam putih, hitam putih. Beda kayak misalnya nyamuk malaria kayak gitu, beda dia coklat lebih ke arah sana. Nah, ini virus ini tuh ada 4 tipe ya. Jadi dengue virus 1, 2, 3 dan 4.
Nah, misalnya katanya aku udah pernah kena virus demam berdarah nih. Tahun lalu kena misalkan gitu jadi ya. kan nggak bisa dapat lagi. Oh, belum tentu karena virusnya kan ada 4. Oke. Gitu. Jadi bisa aja dia dapat yang kedua, ketiga, keempat. Iya, gitu. iya, Jadi Bisa ngulang nggak dok? Misalnya gini, yang pertama dapatnya yang DEF 1 nih dok ya, DEF gitu ya. Kemudian yang tahun depan dapat yang pertama lagi gitu, bisa juga? Harusnya sih sudah terbentuk antibodi ya, sudah Oh, kebal. baik. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bertahun-tahun kemudian Antibodinya udah hilang gitu ya. Oke. dia kena lagi. Bisa. Jadi pemirsa kalau ngomongin yang namanya DBD ini bisa ngulang terus-terusan. Setahun bisa 2 kali, bisa. Bisa. Tergantung kalau nyamuknya masih banyak di situ ya. Itu sakit apa hobi tuh Kak? Iya jangan dong. Bisa sampai bukan ngulang-ngulang hobi. begitu ya, remet. Nah, terus Oke. Dok? Jadi yang menggigit ini nyamuk betina ya sebagai vektor ya. Nyamuk Lebih betina. ganas memang seperti Emang yang namanya biasanya betina ya. itu di mana-mana Iya, begitu, Kak? Iya. Nah, dan dia paling sering itu paling suka dia hidup dan berkembang biak itu di air yang bersih. Nah, karena itu pas hujan gini banyak genangan air, terutama kalau misalnya di rumah banyak kaleng-kaleng kosong atau tempat-tempat tempayan yang airnya Iya, tergenang. ini nih yang nah, itu disebut bahaya. nyamuk borju ya, padahal borju. airnya mah air bersih gitu ya, Iya, tapi iya. tetap aja bikin Berarti masalah. kalau gitu yang di jalan-jalanan itu yang suka ada genangan air tanah, nggak bisa nih nyamuk ini tinggal di situ? Kalau kotor lumpur dia nggak mau. Oh, nggak mau, Iya. pilih-pilih ya? Dibilangin Seleksi, borju bener-bener, dia, bener. oke. Pembersih sebetulnya nyamuknya ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, jadi gejalanya Nah, ini ini dia sebenarnya nih. semua gejala yang diakibatkan virus itu seperti ini. Iya. Biasanya memang begitu. Jadi ada demam tinggi, nyeri badan, tulang, sendi, semuanya nyeri. Sakit kepala, ada gangguan lambung juga, mual muntah, nyeri ulu hati, hilangnya nafsu makan. Nah, yang paling khas dari ini adalah bintik-bintik yang seperti saya bilang tadi. Oh, ini yang Bukan warnanya campak ya, beda ya sama campak Beda. ya. Gitu. Dok, kan bedainnya gimana dok? Maaf ya dok ya, ini pertanyaan yang juga sering banget ditanyakan. Kalau dia merah ini kalau ditekan hilang atau nggak hilang gitu maksudnya dok? Nah, jadi kan kadang kita ada datang nih pasien, Iya. bintik-bintiknya banyak gitu. Pas dilihat, ternyata itu bekas gigitan nyamuk. Kenapa? Karena pas kita Ditekan? regangkan itu hilang. Berarti bukan. Oh, jadi kalau yang ini ditekan tidak hilang? Tidak, jadi ditekan, dilebarkan, dia tetap merah warnanya. Oh. Nah, ini pemirsa buat pertanyaan nih yang lewat IG ya dari kemarin tuh pertanyaannya gitu terus nih. Ya. Bedanya ini, bedanya campak, pokoknya merah semua kan Betul. sebetulnya. Ditekan dia tidak hilang. Ya, Baik dok. itu ya. Nah, yang paling bahaya dari demam berdarah ini adalah munculnya perdarahan. Perdarahan ini bisa spontan, seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan. Jadi misalnya pasien datang, dia lagi mens. Nah, mensnya itu bisa semakin panjang dan semakin banyak. Nah, itu lebih bahaya baik. juga. Baik, Gitu. ya. Jika lebih berat lagi ya, masuk ke dalam keadaan shock. Shock itu jadi Shock itu dengue. kaget maksudnya ya? Oh, aku shock gitu bukan? Itu shock. Oh, itu shock Ini beda shock. lagi. Dok, dari yang demam tinggi sampai hilangin nafsu makan, ini kan hampir semua banyak nih penyakit yang kayak gini. Misalnya Iya. demam juga, nyeri di belakang bola mata, itu kan gitu ya dok ya. Betul, Jadi berarti iya. masih belum jelas. Tetap saja kita mesti periksa begitu ya Betul, laboratorium. diperiksakan lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Jadi misalnya sudah demam nih, ya kan, apalagi musim hujan seperti ini, Iya. lebih diperiksakan dari awal, itu kita bisa cek lebih awal. NS1 itu langsung positif di hari pertama. Hari pertama ada yang namanya NS1 yang bisa Ya. diperiksa di laboratorium Betul pemirsa. banget. Betul. banget. Nah, pertanyaan lebih jauh adalah mengenai demamnya yang katanya punya pola yang khas katanya yang namanya demam berdarah ini. Ya. Tapi nanti Yes. kita simpan dulu ya dok Nah, ya, nanti keep di dulu. segmen Oke. selanjutnya. Sekalian Anda kalau segmen selanjutnya boleh langsung bertanya loh, silahkan aja. 5743476 itu buat di Jakarta, Jabodetabek. Kalau Ya. di luarnya di 021 574 3478 atau juga bisa lewat Instagram di @halodokter_tvri. Iya, Gitu, jadi Kak. jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini karena sehat itu Asik. Silakan dok. Ya pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih membahas mengenai demam berdarah. Ayo jangan lupa. Iya. Ini segmen di mana Anda boleh bertanya langsung sama Dokter Rati berhubungan sama demam berdarah dengue, DBD. Iya, Ya, betul teleponnya banget. diingetin lagi dong Kak. Iya, nomor teleponnya mana tadi nih nomornya? Oh, di Jakarta, nah itu dia. Di yang buat yang Jakarta di Jabodetabek. di- 574 Ya. 3476 atau di 021 574 3478. Atau Jangan juga lupa bisa di Instagram ya di @halodokter_tvri dan sambil nunggu ya kali ya Kak ya. Dok, kan tadi Kak Lula sempat nanya nih soal pattern atau polanya demam berdarah tuh Pola kayak gimana? demamnya katanya beda nih kalau demam berdarah. Iya, katanya naik turun. Itu gimana sih sebenarnya, Dok? Oke, aku Boleh, bahas boleh, lagi silakan, ya. Dok. Ya. Iya. Oke, jadi ini terakhir slide kita. Tuh. Diklik aja dok, Diklik nggak ini apa-apa. ya. Iya. Oke, Iya. sip. Nah, jadi ini sedikit cerita ya. Jadi fase perjalanan penyakit itu ini. Jadi ada 3 fase. Fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan.
Nah, fase demam ini tuh di hari 1 sampai 3 yang kadang orang-orang demam biasa gitu. Oh, iya. Pas hari ketiga kan ini demamnya akan turun nih. Nah, awalnya kan demam tinggi mendadak. Nah, ini yang saya bilang tadi hari pertama kalau diperiksa kan NS1 itu pasti akan positif. Nah, ini Jadi udah langsung hari harus pertama dirawat. aja kita udah bisa tahu. Betul. Baik. Langsung dirawat. Misalnya dia keluhannya sangat berat. Oke, Ya. baik. Nah, hari kedua ya ini hati-hati ya, bisa perdarahan spontan. Tadi yang saya itu bintik-bintik, Bintik-bintik di ya kulit, kalau pas baik. dirampelit Ya. gitu. Nah, pada hari ketiga, nah ini demam tuh sudah turun. Kita kayak mikirnya, oh udah sehat nih, udah Iya, sembuh. iya, iya. Nah, padahal bahayanya adalah trombosit mulai turun. Di hari Oke, ketiga. Hari ketiga ya. Betul, Gitu ya. hari ketiga. Maaf ya dok, ini selamanya pertanyaan orang adalah segini, karena keseringan kejadian ngitung hari aja salah. Ngitung hari gimana sih bener. dok? Kan kadang-kadang gini, mulai panasnya nih misalkan jam 5 sore gitu ya. Ngitungnya tuh hari 1 bukan dok? Jadi per 24 jam. Jadi Oh. misalnya 5 sore ke 5 sore berikutnya itu adalah hari pertama. Oh. Jadi 5 sore ke 5 sore berikutnya itu adalah hari kedua. Soalnya ada juga dok yang bilang hari 0 gitu katanya. Ini enggak ya, berarti hari Enggak 1. ya. Hari berarti ya? 1 itu sudah masuk. Jadi pemirsa, kembali nih pemirsa saya kenapa saya pertanyaan ini karena memang pertanyaan juga ada yang masuk di Instagram kita. Jadi gini, kalau ngitungnya adalah per 24 jam. 5 sore ke 5 sore 1. Satu. Ya. Berarti kalau ada yang tanya misalkan datang ke dokter, gitu ke dokter misalkan baru jam 12. Kan hitungnya udah berapa lama panasnya? 2 hari. Padahal bukan 2 hari ya dok ya, karena Nah, jam 5 sore ke jam 5 sore. Betul. Jadi kita tanyakan dulu, misalnya sore datangnya dia demam nih, misalnya dari sore yang lalu. Iya. Nah itu kita sore ke sore kita pikirkan aja itu udah 1 hari. Baru 1 hari. Jadi supaya kita tahu sebetulnya turunnya si trombosit itu masuk hari ketiga. Iya. Betul. Ya baik dok. Jadi hari keempat udah nggak ada demam dok? Nah ini kita lihat dulu ya. Kita balik. Oke. Ya. Nah ini yang kedua adalah fase kritis. Nah ini adalah hari keempat sampai ke hari 6. Nah di fase ini tuh demam tuh nggak ada, demam Iya. udah turun. Jadi pasien tuh udah rasanya lebih enak. Ya, itu tapi pertama trombosit turun, hematokritnya pun naik. Nah yang bahaya itu adalah jika hematokrit naik, permeabilitas pembuluh darahnya itu terjadi peningkatan, bisa bocor plasmanya. Oh. Kebocoran plasma di tubuh itu macam-macam, ada di mata, di perut, di dada, di kaki. Baik. Itu yang bikin kadang jadi sesak, Oh. sampai akhirnya shock. Nah itu yang bisa masuk ke dengue shock syndrome. Iya, tadi maaf nih dok, mungkin rekan-rekan banyak yang belum tahu kali shock itu maksudnya apa? Apa tadi shock kaget? Apa shock apa sih sebenarnya dok? Oke, shock itu jadi penurunan, jadi misalnya tekanan darahnya mulai turun, Drop ya? drop semuanya, iya keringetan, tangan dingin, kaki Keadaan dingin. jadi berat pasti penyakitnya. Betul, penurunan kesadaran, begitu. Oke. Ketambahan juga trombositnya juga turun, Baik. bisa Oke. terjadi perdarahan. Baik, Nah, baik. itu yang harus kita Dok, jaga. kita sambil mau terima telepon nih ya Oke. pemirsa ya, juga kita akan bacakan pertanyaan lewat Instagram. Dokter boleh Ya. duduk dulu dok Oke. ya. Ya silakan dok. Berarti kan gini, 1, 3 dia panas, 3 Ya. kan udah mulai turun ya dok ya. Ntar 4 sampai 6 tuh udah nggak panas. Ntar ada panas lagi nggak dok? Kembali ke suhu normal, Oh. agak naik sedikit, tapi tidak sedemam yang kemarin, Oke. yang awal. Oh baik. Baik dok, ini di Instagram kita nih ya kak Iya. ya, udah ada nih dari @zeta_trevisha. Oke, ini menanya, biasanya trombosit naik itu setelah berapa hari perawatan? Apakah ditentukan oleh kondisi orang yang sakit mungkin maksudnya? Oke, jadi seperti tadi, ini kan siklus normalnya Iya, untuk demam iya. berdarah. Tergantung masing-masing orang juga. Misalnya pasien dengan komorbid, yang imunnya juga rendah. Nah, harusnya di hari ke-6 itu dia sudah mulai naik untuk trombosit. Baik. Tapi ada saya pernah dapat pasien, itu di hari ke-8 dia baru naik. Oh, tapi nggak terlalu jauh ya dok ya? Nggak mungkin, bisa nggak dok misalnya 2 minggu gitu dok? Bisa Oh nggak, Dok? enggak, biasanya enggak, ya? karena virus itu Jadi self memang limited. perjalanan penyakitnya itu 6 sampai 8 harian begitu. Betul, Kan iya. masalahnya gini dok, biasanya nih pemirsa kan biasanya gini kan ya, kalau udah mulai naik boleh pulang kan gitu ya, Ya, biasanya ya. trennya gitu biasanya ya, naik Dianggapnya gitu. memang udah oke gitu dok, udah sembuh, bukan sembuh barangkali udah aman atau gimana dok? Biasanya sih tiga kali kenaikan ya. Jadi misalnya titik terendahnya misalnya 25 nih trombosit ya. Terus nanti kan pasti kita ceknya berkala tuh Iya. Iya. per 8 jam, per 12 jam, per 24 jam seperti itu. Apalagi kalau misalnya memang dia perdarahannya masif atau apa itu lebih sedikit lagi bisa per 6 jam begitu. Oh, oke. Nah, Oh, jadi baik. nanti sekali kenaikan, 2 kali kenaikan, 3 kali kenaikan itu kita perbolehkan pulang. Tapi lihat klinisnya juga ya. Misalnya iya, pasti. ternyata pasiennya lemes banget, nggak mau makan, apalagi yang suka ngambek ya karena dia diinfus gitu, Iya, ya kan? bosen gitu kali ya dok ya. Nah, terus akhirnya dia nggak mau makan, malah tensinya drop gitu karena kurang ini asupan, Iya, disuruh iya, banyak iya. minum, pasiennya juga kurang minum, ya mau nggak mau kita rawat juga Oke. sampai benar-benar stabil. Baik. Ada lagi nih dok, dari @anja8040. Ini nomor plat mobil apa bagaimana?
apakah penderita DBD yang sudah sembuh itu masih bisa menyimpan virus denggi dalam tubuhnya? Jadi nggak move on gitu virusnya maksudnya? Bukan, maksudnya bisa kambuh lagi Oh, gitu. kambuh lagi maksudnya gitu. Bisa Jadi- nggak kambuh-kambuh gitu? Itu antibodinya sih tetap sudah ada ya, makanya kan ada IgG dan IgM. Nah, IgG positif itu bisa bertahan lama. Baik. Nah, IgM itu yang jangka waktu akut positif. Tapi virusnya sendiri Ah, bisa itu nggak disimpan? enggak sudah terbentuk antibodinya. Maksudnya virusnya bisa ketinggalan nggak dalam? Enggak Atau sih, enggak. Bersih ya? Nah, ya. Jadi maksudnya sembuh sempurna, Iya. malah punya antibodi Iya. gitu kan sebetulnya. Betul, Jadi iya. dia agak-agak kebal nih Iya. sebetulnya. Jadi kalau sampai dia kena lagi setahun kemudian, ingat lagi dari awal bahwa ini subtipenya banyak gitu ya, Iya. ada 4 macam. Bisa aja hari ini yang pertama, nah tahun depan kena lagi yang kedua begitu ya. Jadi kalau Tuh. kena lagi dicek tuh, jangan-jangan di rumahnya nyamuk semua, gitu kan? Bisa jadi begitu. Punya kandang nyamuk Iya, ya. punya kandang Dok, nyamuk. Kan banyak juga yang nanya mengenai ini dok. Sebetulnya kalau orang DBD itu harus dirawat apa tidak? Oke, kita lihat dulu kalau misalnya dia datang dengan kondisi tadi ya, tensinya rendah gitu, atau ada perdarahan itu nggak hanya perdarahan kulit ya, misalnya mimisan Oke. gitu, terus keringat dingin sudah mulai tangannya. Kalau Itu misalkan harus semua dirawat. nggak ada dok misalkan, dan misalkan datang pertama-tama datang ya dok ya, misalkan hari pertama hari kedua gitu kan belum turun ya trombositnya. Belum, Dia iya. suka gini, ini masih 200.000 kok, ada 190 gitu kan, biasanya ngotot nggak mau dirawat. Nah kapan kita bilang harus dirawat? Apa misalkan nungguin trombositnya sekian atau gimana dok? Di bawah 100 itu dirawat saja lebih baik. Oh. Di bawah 100. Baik, walaupun keadaannya baik-baik saja. Iya, karena kita takut, kita ada peningkatan hematokrit, tiba-tiba kebocoran plasma di rumah, nah itu kan bahaya. Nah, Iya. pemirsa menjawab lagi pertanyaan ya, kapan sih harus dirawat? Pokoknya walaupun keadaannya baik kayak apapun, kalau trombositnya sudah di bawah 100.000, ini nggak pakai umur ya dok, maksudnya umur yang masih muda, yang sudah tua, semua harus dirawat. Dirawat. Tapi lihat juga kalau misalnya ternyata trombositnya masih 102 atau 105, tapi keadaan umumnya sudah lemas sekali, ya mau nggak mau harus dirawat. Nggak usah pegangan yang 100 tadi ya. Baik dok. Ada lagi nih Kak Iya. nih ya, dari @eka_putri IG. Saya mau tanya nih, apa benar dok jambu merah Aduh, dan pas madu kurma banget ini. dapat menaikkan trombosit? Ini boleh Gimana nggak kita tuh? simpan aja Simpan dulu buat kali ya. Dokter Lucy Nanti ya. buat Ini Dokter Lucy mau cerita mengenai kurma, Macem-macem. madu, jambu semua deh Ya, ya. kita gitu. next dulu berarti kalau gitu ya Kak ya. Ya. Dari @widya Rizek. Wah, ini dok, apa penyebab trombosit turun pada penderita DBD? Kenapa sih bisa turun gitu? Kenapa? Gitu? Karena memang virus dengue itu, ya itu menurunkan trombosit, itu aja sih. Jadi Oh, oke. ada sebetulnya ada ininya, rantainya dan sebagainya. Ini Tapi kalau- jelimet Ribet lah ya, ya, jelimet gitu ya. Kalau dijelaskan panjang. Kalau Jadi- jelasin dapat 2 SKS kayaknya deh. Jadi pokoknya si virus itu akan membuat si trombositnya rusak gitu pastinya Ya, ya, turun. dok ya. Oh, oke. Jadi- Sama hematokritnya meningkat. Waduh, Gitu aja lah. langsung lanjut lagi nih, ada telepon nih. Ini kita yang ngangkat apa mereka yang ngangkat ya? Boleh Oke. ngangkat nggak? Nggak kayaknya Kayaknya ya? lagi pada sibuk ya. Baik. Halo, pagi, dengan siapa di mana? Halo dokter, Halo. selamat pagi. Iya, dari Lydia, dok. Dari Widya. Mbak Widya dari mana? Mbak Widya di mana? Dari Jogja. Silakan. Oh, Jogja. Silakan Mbak Widya. Mau tanya dokter, jadi anak tetangga saya itu sudah pernah 2 kali kena demam berdarah, dok. Iya. Itu kenapa dok bisa dok ya? Ya. Baik, Oke, kita tanyakan bisa lagi ya. bisa berulang gitu ya, Mbak kenapa Widya bisa ya. berulang. Berulang ya, jadi selang 2 tahun kalau nggak salah deh. Iya, Selang 2 baik, tahun. baik. Oke, Bisa terima yang ketiga lagi gitu. Oh, bisa nggak yang ketiga lagi? Ya, oke, baik kita Maksudnya, tanyakan ya. Terima kasih, Mbak. Makasih Mbak Widya. Ya, silakan dok. Gimana dok? Bisa nggak sih DBD berulang sampai berkali-kali begitu? Bisa. Kan seperti tadi saya ceritakan, kalau dengue virus itu sendiri ada 4 subtipe. Jadi tipe dengue virus 1, 2, 3, dan 4. Bisa jadi yang waktu kena pertama itu 1 atau 2 Iya. gitu. Nanti yang berikutnya mungkin 3 atau 4. Ya, jadi kita nggak tahu gitu. Oh, iya, Bisa Dok. dapatnya di subtipe yang keberapa. Di antara yang tadi 1, 2, 3, 4 ada nggak yang lebih berat gitu biasanya gejalanya? Virus dengue sih kalau misalnya tidak ditangani dengan benar itu pasti akan jadi berat. Oke. Oke, jadi nggak usah mikirin Jadi, yang mana ya, yang mana. Karena kalau misalnya datang ke rumah sakit juga kita tidak akan memeriksa ini virus tipe berapa. Oh, gitu ya. Dan Pasti kita akan nggak mungkin ya dok ya klinis. kebal empat-empatnya nggak mungkin ya dok ya. Biasanya sih enggak ya. Nggak Pasti bisa ya. kita juga nggak tahu kan kita dapatnya di virus berapanya gitu. Oke, ada lagi nih pertanyaan lagi nih Kak. Ya, yuk diangkat Oke, yuk. langsung aja angkat aja ya. Halo pagi, dengan siapa di mana? Halo dokter, selamat pagi. Halo, Iya, dengan siapa Pak? Di mana? dengan Pak Suparno, Bogor. Suara televisinya dikecilkan dulu ya Pak ya, kita feedback nih. Iya. Baik. Bisa dikecilkan dulu Pak TV-nya Ya. Pak? Tapi Bapak jangan jauh-jauh dari teleponnya ya, Pak. Bapak telepon-telepon aja. Iya. Oke, apa Pak pertanyaannya Pak? Ini
dari Bogor ya tadi kan ya? Iya. Iya. Ya, ini TV-nya jauh banget nih kayaknya, tapi kita bisa dengar ya. Masih bisa dengar ya Iya. dari Pak Silakan Suparno. Pak, pertanyaannya Silakan aja, Pak. Pak Suparno. Pertanyaannya, nyamuk Aedes itu bisa berkembang biak atau hidup di air tawar sumur gali? Sumur ya. Air tawar sumur. Bisa atau tidak gitu Pak pertanyaannya? Baik. Oke. Baik. Udah Terima nangkap kasih ya Kak Pak ya Oke. buat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apakah si Aedes aegypti ini bisa berkembang biak di air tawar yang di sumur tadi? Yang di sumur. Ya. Asal airnya bersih sih bisa ya. Oke. Airnya bersih jernih, maksudnya seperti di bak mandi itu ada, bisa dia di Oke, kalau gitu kita sebutin aja barangkali ya dok ya tempat di mana dia bisa bersarang deh dok di Ya, rumah. Kan biasanya ada yang dalam rumah dan di luar rumah. Betul. Kalau dalam rumah aja tempat apa aja yang kita mesti hati-hati dok? Oke, dalam rumah tuh misalnya bak mandi, Ya. ya misalnya sekarang yang masih pakai bak mandi, Ya. atau misalnya cucian baju, ada ember-ember, Ya. airnya itu nggak dibuang. Tapi Dan kalau airnya air sabun nggak bisa ya dok? nggak bisa. Ya, ini air Jadi wangi air ntar nyamuknya dong kalau gitu. Enggak ya? Kan, Oh, tapi iya, kan iya. sekarang ada yang taruh karena COVID ya dok, Iya. ada taruh ember gitu ya dok ya dikasih air sabun. Jadi Ada kalau ada ya? barang-barang tuh dicelupin Oh. dulu supaya dibersihkan gitu maksudnya. Iya, iya. Nggak Nggak masalah. bisa. Nggak usah. ya. Dan itu juga dia harus tenang ya, maksudnya nggak. Oh nggak bergelombang-gelombang Ya, gitu baik. betul. Ah. Nah, terus itu yang di rumah. Iya. Kalau yang di luar, misalnya di halaman itu ada pot bunga. Pot bunga di bawahnya tuh ada tatakan airnya tuh Aduh, biasanya. betul. Nah, di situ di pinggir-pinggirnya tuh dia suka Nempel, nempel. ya. Nanti kita bahas lebih jauh ya Pak Mirsa ya, karena yang model yang bicara mengenai pot bunga nih sempat ada musim ngetren banget semua punya tanaman di rumahnya. Anak hijau kalau orang bilang. Iya, anak hijau ini hati-hati dengan si air tadi itu Betul. sebetulnya. Karena Iya, yang ini iya. mah nyamuknya mau nyamuk bersih ya, pokoknya Iya. nyamuk borju banget carinya yang bagus. Dan katanya jangan hati-hati juga dengan lukisan yang nggak pernah digerakkan, nggak pernah dibersihkan. Hati-hati dengan buku. Masih ada yang punya buku nggak ya? Kalau punya lemari buku tuh bukunya banyak, itu juga bisa jadi biangnya atau sarangnya nyamuk ya. Benar. Nanti kita bahas lebih jauh. Termasuk tadi kita masih punya hutang nih pemirsa mengenai jus korma, jus Madu. jambu, madu. Nanti ya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Halo Dokter. Karena set itu asik. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Dokter karena sehat itu Asik. ya. Dan tadi kita masih ada utang nih ya, Kak Iya ya. betul. Ada yang belum kejawab nih, apakah betul bahwa yang namanya jus jambu lah, jus kurma, madu itu bisa menyembuhkan DBD? Kayaknya langsung deh kita panggil ya. Mana nih Mas Bruno sama Boyan? Loh. Pasiennya hari ini ada namanya Ronaldo, Benny, Muti, Burhan, sama ini nih Mamat nih yang banyak keluhannya Mamat. Enggak, depannya Ronaldo, ujung-ujungnya Mamat, gue jadi bingung. Iya, tapi ini yang paling banyak ngeluhnya nih Mamat nih. Ini Ngapain sih? lagi ngapain dah? Enggak lagi ngabsen ini pasien dah. Ini guru emangnya ngabsen-ngabsen? Kan Nggak, ini Bruno hati ini. harusnya nganter dokter satu lagi dong Bro. Iya. Itu biar si Boyan aja. Udah ditungguin tuh dokter Lucy tuh di depan tuh. Iya, Bentar dijemput tuh. Iya jemput. Nah, Aduh, jangan nggak usah digandeng, nggak usah digandeng. Dan ditempel-nempel. Bisa aja. Selamat pagi dong, Pagi, silakan silakan dong. dokter Lucy. Dokter-dokter sekalian sih. Silakan duduk dok. Iya, iya. Dok, dokter belum datang, tapi pertanyaannya Udah sudah nyampe hadir di duluan. sini. Waduh. Dokter saya permisi ya. Iya. Saya mau ngecek pasien yang lain lagi. Iya. Iya, iya. Permisi. Monggo silakan Boleh. bertugas kembali. Dokter Lucy selamat datang, dok. Sehat dok? Iya. Sehat lah, sehat terus. Pasti Iya, sehat terus aduh, ya. seneng lihatnya. Dokter Lucy, coba ngobrol Berusaha kepada kita. menjaga kesehatan. Betul takut kan? Benar Sekarang banget. ini COVID meningkat lagi. Betul. Dan juga demam berdarah dok. Nah, Sampai tadi itu. banyak yang nanya juga tuh, termasuk mungkin buat dokter Lucy gitu ya, Kak ya. Yang combo-combo tadi itu. Iya, ya. combo. Dan apakah benar nih dok yang namanya jus jambu, kemudian juga jus kurma, madu, itu bisa menjadi penyelamat nih untuk orang yang DBD? Nah, itu menarik banget pertanyaan. Gimana tuh, Dok? Semua Gimana, Dok? orang nanya itu. Oh, harus jawab sekarang ya? Ya, Besok boleh dok, besok. Gimana sih, Minggu Dok? depan aja gimana dok? Ah, jangan, sekarang dok, sekarang. Jadi gini, to the point bahwa risetnya itu belum bisa menjadikan satu pedoman atau Belum anjuran. sahih. Belum sahih kalau orang bilang Oke, ya. itu yang pertama. Kalau kita balik lagi ke cerita tadi trombosit ya dok yang Iya, diceritain, trombositnya dirusak, dipecah-pecah. Iya. Trombosit itu kan bikin terus ya selama kita makanannya cukup, Iya, itu kitanya sehat kan. Dibikin terus. Nah, umurnya si trombosit kalau nggak salah 1 minggu deh sekitar gitu. Oke. Jadi kalau dia dirusak-rusak kita tetap bikin. Nah, begitu penyakitnya reda,
berarti kan kita tubuh harus tetap bikin ya. Nah, saat itu Trombositnya. trombosit juga seharusnya udah naik. Dia nggak kemudian kalau misalkan makan si jus jambu jadi trombositnya dibikin lebih banyak gitu nggak dok? Nah, ternyata kalau di teorinya tuh nggak bisa begitu. Oh, nanti Oke. kita bahas lebih jauh ya pemirsa ya. Kita terima telepon dulu. Nih bagiannya Dika biasanya. Oke, resepsionis ya. Halo dokter, dengan siapa di mana? Pagi. Halo dokter. Halo dokter, assalamualaikum. Biasa Waalaikumsalam. Pak Dokter, Bu Dokter Pak Herlan dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dahlan. Dari mana Semoga Pak Dahlan? sehat ya Pak. Asalnya Pak dari mana Pak? Dari Bandung. Oh dari Bandung, iya iya. iya. Silakan pertanyaannya Pak. Pak. Pak Dahlan. Ya kok padalan begitu sih Pak, jangan ngambek gitu dong Pak. Iya. Kita denger loh tadi sebenarnya. Halo. Ya oke nggak. Bapak, dicoba lagi aja ya Pak Dahlan ya. Atau yang ada di belakangnya Pak Dahlan boleh silahkan kalau misalkan ada telepon lagi. Kita terusin lagi ke Dokter Lucy yang ternyata bahwa si jus jambu dan lain-lain itu nggak serta-merta bikin tubuh kita bikin lebih banyak trombosit. Ya. Jadi dia bantuin nggak sebetulnya? Sebetulnya itu adalah bagian dari makanan yang kita konsumsi. Ada sih risetnya, katanya signifikan, tetapi risetnya di rumah sakit dan pada saat itu dokter semua lagi sibuk ngobatin ya dok ya. Jadi masih belum, ya itu Tetap belum aja, saya jadi belum itu. terbukti bahwa sebetulnya si jus jambu, madu, jus kurma itu langsung bisa bantuin atau menyembuhkan si DBD. Iya. Iya. Berarti kalau kita DBD kita makannya apa deh gitu. Yang udah terbukti gitu Yang berarti udah dong. terbukti gitu. Kita harus sehat terus supaya pada waktu saat penyembuhan virusnya sudah tidak ada atau sudah Ya. pulih, Sembuh gitu ya. berarti kita udah siap sehat. Dokter tuh ada materi nggak dok sebetulnya dok? Ada sih. Oh ada ya. Oh Nah, silakan makan silakan sehat. dok. Boleh, Silakan dok. silakan. Silakan dok. Iya langsung aja dok, silakan. Oh ini mesti ditebal-tebal Bisa ya? di swab Boleh dok. di-swab Oh nggak? dokter mau. Nah, Oh ya oh, boleh mau dok. di sini ya. boleh juga. udah Bisa Boleh. di sini bisa dok. Otomatis Bisa juga ya? order Dah, juga iya, dok. iya, Bisa iya. bisa di swab bisa di order Iya sudah juga. jarak jauh. Jadi kita tuh harus makan sehat seperti gambar yang piring itu. Itu namanya isi piringku. Ini piring Nah. favoritnya dokter Iya. Lucy. Tapi Iya. semua dokter gizi favoritnya itu dokter Lula. Jadi itu bagiannya adalah ada karbohidrat. Ada. Pokoknya semua nutrisi ada ya, Iya, zat nutrisi lengkap. itu lengkap. Karbohidrat harus paling banyak dari yang kita makan. Nah, jadi tetap ya nggak boleh takut gemuk terus akhirnya nggak makan karbo gitu ya dokter Iya. Lucy ya. Oh, jangan nyindir, jangan Enggak, nyindir. Nih, saya tidak nggak bermaksud boleh Kak, nyindir. tidak Jadi, bermaksud. Karbo ya. itu sepertiga bagian dari yang kita makan. Sayur sama banyaknya. Terus lauk itu harus ada, tetapi tidak banyak sekali. Oke. Nah, lauk itu sumber kalorinya banyak loh. Iya. Lauk Kalau ya, kita lihat kalorinya. di gambar yang ini ya, tulisan itu lauk 100 gram itu digoreng 300 kalori. Wah, kalau Karbohidrat digoreng ya, 100 gram 175 kalori. Jadi kalau nggak makan nasi tapi lauknya banyak, Sama juga. malah Sama jadi juga. Oh, tinggi. Goreng-gorengan lagi Kak gitu Tapi ya. kita lagi ngobrol di BD ya, bukan lagi ngobrol. Iya, 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 dikasihkan iya. ngomongin Nanti kalori. besok kita ngomongin kalori itu ya. Ya, Baik, terus baik. makannya harus buah 1 potong cukup. Karena buah mengandung serat, vitamin, mineral, Dok, dan ini maksudnya gula. sekali makan 565 kalori. Kalau kita makan 6 sendok nasi, lauknya 2 potong, sayur dan buahnya segitu. Oke. Itu 565. Oke. Mm-mm. Nah, di itu, antara itu kebanyakan kalau buat saya sekali makan segini. Oh iya iya iya. Oke. Jadi nasinya jangan 6 sendok Oke. misalnya. Kalau buat dokter Lula pas deh. Nggak mau kebanyakan. Tapi dok, maksudnya begini, kalau kita bicara apa namanya dari komposisi yang ada ini, ada nggak yang harus dibanyakin gitu untuk bisa ningkatin trombosit misalnya? Ternyata tidak begitu. Jadi kita harus lengkap, nanti tubuh yang ngatur sendiri, bukan kita yang makan apa terus kita yang ngatur. Jadi Ternyata tidak teorinya bisa. tetap balik lagi bahwa tubuh yang sehat itu harus ada semuanya nih nutrisinya. Harus ada. Kita jagainnya ya karbo, Iya. lauk, sayur, buah. Iya, Nggak bisa harus cuma salah lengkap. satu aja. Pilih-pilih Eh, ya. tapi kayaknya Dika mesti nge-swab Iya, dikit nggak apa-apa, deh. Ini nanti- agak Iya. sensitif Nggak apa-apa. ternyata dia. Aku berdiri ya, Kak ya. Keren juga Saya yang ngejelasin ya nih, oh jangan, jangan. bagian dokter Lucy. Kita set dok. Jadi ya nanti kita. Nah kalau kita cuma makan sayur dan buah itu kayak posisinya jadi seperti ini. Nah mungkin kita cuma dapat 90 kalori, nggak Kurang ya, cukup Dok, ya? kan? Tidak cukup Nah, dan Dok. tidak lengkap gizi. Maaf ya dok ya, kan banyak juga nih beredar di mana-mana untuk penyakit. Banyak sih, bukan cuma demam berdarah aja ya dok ya. Untuk COVID juga barangkali ya banyak yang mengatakan
hindari gula. Karena gula itu makanannya Virus. virus gitu. Jadi kan kalau bisa kita kurang gula supaya si virus nggak bisa makan, si virusnya mati. Kita jangan kitanya sehat, jangan sampai kitanya juga ikutan. Jadi maksudnya sebetulnya gimana tuh dok? Jadi apa benar? Gula itu boleh dikonsumsi 1 hari sekitar 4 sendok makan dalam makanan dan dalam minuman. Pokoknya salah 1 hari. 1 hari. Tapi Iya. kalau gula itu dalam bentuk karbohidrat, maksudnya gimana dok kalau karbo? Karbohidrat kompleks atau nasi, mie, bihun, roti, kentang, ubi, singkong itu kalau sudah dicerna, diserap, itu akan jadi gula supaya bisa dipakai oleh tubuh. Dan itu nggak usah dihindari? Nggak usah dihindari karena memang tubuh perlu itu. Perlu ya, bahkan berarti butuh ya. Bukan Iya. Ini kadang-kadang kasihan juga sih pemirsa ya, maksudnya masyarakat kan gitu ya, ini dokter yang ini ngomongnya hindari karbohidrat, hindari gula, dokter yang lain bilang nggak apa-apa, si gula itu adalah bagian buat tenaga kita. Jadi sebetulnya kalau kita di tengah-tengah yang aman gimana dok? Seperti ini. Oh seperti ini. Ya, Tetap hindari aja. gula itu mungkin untuk orang yang diabetes karena gula yang tinggi akan merusak tubuh, menghambat penyembuhan penyakit. Jadi gula cuma diharapkan sampai 150 atau 180 mg per desiliter. Di Jadi atas mungkin itu merusak. Mungkin maksudnya jangan terlalu banyak minum yang manis-manis gitu. Ya, Mungkin jangan Kak, ya, terus-terusan maksudnya minum manis. Lanjut lagi dok. Terima kasih. Yang ini, jadi kalau yang tadi itu jangan bahagia dengan makan sayur dan buah saja. Ini atau dokter Lucy jus-jus mengingatkan aja. kepada kita semua, nggak bisa loh kita hidup sehat kalau kita cuma makan buah dan sayur aja. Kenapa disebutin gini? Karena ternyata banyak pasiennya dokter Lucy yang cuma makan buah dan Sayur aja. Nggak sehat Ini dok, itu. sebelum kita lanjut lagi ke saya dokter Lucy, ini ada lagi nih kayaknya yang dari Instagram nih ya. Mungkin bisa dilihat. Iya. Boleh kita lihat lagi? Boleh lihat lagi yang ini Instagramnya. berhubungan sama dokter Lucy ya, berarti mau bicara dengan makanan. Nah, Iya. ini dia. Dari @vika_arynt. Oh, gitu ya. Panggilnya Arin apa gimana ya? Dok, kalau makanan yang bagus buat menaikkan trombosit apa aja ya? Tadi mungkin ya yang sudah di trombosit jawab. otomatis dibikin terus ya. Oke, tapi maksudnya mungkin gini dok, ada nggak sih kayak misalnya protein tertentu buat yang booster, memang buat booster Ya, gitu loh dok. gitu. Jadi dia bikinnya lebih banyak gitu. mesti banyakin Ternyata lauknya kah? tidak seperti itu. Enggak ya? Jadi badan nanti mengatur. Kalau kita kurang, misalnya kurang karbohidrat, terus tubuh butuh energi. Dari mana? Dia akan memecah glikogen kita. Jadi malah jadi tidak apa ya? Jadi nggak efektif tidak karena kerjanya fisiologis. double jadi badannya kita. Betul. Iya, Butuh iya. gula, mecahin dulu ini. Padahal iya. harusnya ada juga sih gulanya. Iya begitu. Jadi intinya tidak ada zat makanan khusus yang bisa meningkatkan trombosit, Iya, begitu ya dok ya? iya. Oke. Kalau mau sehat, trombositnya tinggi, ya makan Ya, tadi makan nutrisi lengkap. seimbang. Yes, gitu ya. benar banget. Oke, berikutnya mungkin kayaknya untuk Dokter Ratih ya. Dari @Anissa Diahayu. Ruam bintik-bintik merah itu termasuk gejala DBD atau enggak ya? Mungkin maksudnya untuk ngebedain kali dok ya, bintik-bintik mana nih yang ini DBD, mana yang mungkin karena alergi atau apa gitu ya dok? Monggo. Seperti yang tadi gambar yang di slide saya, jadi ruamnya itu kan bentuknya peteknya itu kecil-kecil, jadi kayak titik-titik jarum. Nggak nimbul ya dok? Nggak nimbul. Dan kalau misalnya diregangkan, itu dia tidak akan hilang. Jadi warnanya tetap ada. Begitu. Paling gampang ini loh pemirsa, pokoknya kalau dipencet dia nggak hilang. Ya. Kalau dia pencet dilebarin gitu dia hilang, artinya bukan Bukan. DBD ya. Baik. Oke, Dan, ada mesti telepon angkat lagi nih Kak. dong. Ya. Iya. Halo. Oke, halo dokter, dengan siapa di mana? Nisa, Karawang. Oh, Halo, di Bu, Karawang. ya dari Karawang. Ya, silakan, Bu. Pertanyaannya. Pertanyaannya, gimana cara mencegah DBD? Oh, cara mencegah DBD. Oh, itu singkat tapi coba ya diterangkan ya, Bu. Ya, baik Bu, terima kasih buat pertanyaannya Ya, ya, Bu ya. terima kasih, Bu. Bagaimana mencegah DBD? Mungkin Gimana? dari dokter Rati dulu, nanti mungkin dari gizinya dokter Lucy gitu ya. Boleh, dua-duanya. Monggo dok. Sebetulnya sih di slide terakhir saya ada tuh gambarnya lebih Oh, jelas. ada ya? Bisa dibuka aja apa gimana ya? Boleh? Boleh, Tolong. boleh. Ditunggu sebentar dong, Pak, biasanya. Iya. Kita butuh waktu. Tapi Dia gambaran mesti umumnya mikir dok, dulu. mungkin gambar Oke, umum jadi dulu. 3M+ ya. Jadi mengubur atau menimbun, membersihkan. Nah, ini kita buka aja Silakan ya. dok. Iya, kita swipe lagi, Dok. Oke. Ini tadi ya, Iya. yang gambaran demamnya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi 3M+. Jadi
menutup tempat penampungan air yang seperti tadi yang katanya sumur dan sebagainya. Gitu. Cuma kalau sumur tuh kan memang dalam sekali ya, kita kan nggak bisa ngeliat jentik masuk ke dalam, dan itu juga terlalu tinggi, otomatis nyamuk juga sulit untuk masuk meletakkan telurnya. Sumur ya. Iya, mager lah ya nyamuknya yang mau masuk dalam ya. Ini barangkali dispenser kali ya, dong, hati-hati yang biasanya tempat airnya sedikit Oh kecil. iya betul, Tatakan bisa. airnya itu ya. Atau tatakan air cucian piring, biasanya kita naruh piring, terus di bawahnya kan ada tatakannya kan suka lupa dibuang. Nah itu kadang di situ bisa juga, itu kan air bersih juga. Nah menguras tempat penampungan air seperti itu tadi bak, lalu mengubur barang bekas seperti ada kaleng-kaleng. Nah terakhir adalah menghindari gigitan nyamuk. Nah ini pakai kelambu, pakai lotion anti nyamuk. Nah kalau misalnya anak-anak nih yang paling agak sulit ya dipakai lengan panjang atau celana panjang. Oh kalau udah musim nyamuk aja langsung ya tangan panjang. Tapi biasanya kalau musimnya kan musim dingin, agak dingin juga kan sebetulnya nggak masalah Nggak ya. masalah, nggak jadinya gerah-gerah ya. amat. Tapi gini dok, kan dulu kita sempat ada ya kak ya yang namanya abate. Itu sampai sekarang masih ada, masih dipakai nggak sih abate itu? Seperti di puskesmas masih menyalurkan loh itu abate itu. Oke, itu dituang ini di mana? Dituang, jadi dia itu sengaja membunuh larva yang di bawah. Jadi kan telur nyamuknya kan sudah di atas tuh. Nah dia kan akan ke bawah tuh larvanya. Nah larvanya tuh di bawah-bawah. Nah abate itu untuk membunuh. Dok ada pertanyaan juga yang berhubungan sama kolam berenang, karena banyak yang punya kolam berenang. Nah kolam berenang itu nggak masalah ya dok ya? Kolam renang biasanya dibersihkan dengan kaporit ya. Oh atau jadi pembersih. kaporitnya yang bantu? Iya itu juga membersihkan. Tapi kalau kemudian ada tetangga kita yang punya kolam berenang dan terbengkalai, Nah, ya itu ini dia. bisa jadi sarang nyamuk Bisa, juga. bisa. Kadang-kadang yang punya rumah keluar kota gitu kan, berapa bulan itu airnya nggak Itu dikurang. keluar kota itu iya. melarikan Oh, melarikan diri ya, namanya kabur ya. Baik dok, terima kasih ya dok. Ya, Terima nah kasih, dari Trati. gizi langsung nih gimana dok? Wah, kalau dari gizi kita harus sehat karena bukan mencegah ya. Kalau dari gizi itu tubuh kita harus sehat supaya kalau ada hal yang mengganggu yang masuk, kita cukup kuat untuk melawan. Tapi seberapa kuat kita melawan paling bagus adalah saya nurut dokter Atih aja deh. Oh, oke. Tapi dok gini dok, kan sekarang juga banyak tuh yang suplemen-suplemen untuk imun gitu ya, daya tahan tubuh. Itu bisa bermanfaat nggak sih untuk mencegah Kalian DBD? dok, ini ada yang pertanyaan, walaupun kan biasanya kalau ngomongin COVID itu biasanya vitamin C, vitamin D. Nah. Pertanyaan juga buat DBD. DBD bermain sama vitamin C, vitamin D nggak katanya? Sebetulnya vitamin C, vitamin D itu memang bermanfaat sebagai antioksidan tubuh kita. Baik. Tapi untuk dosis yang sangat besar itu bisa jadi prooksidan. Oh, diulang dok. Dosis sangat besar itu angkanya berapa dok? Di riset tidak disebutkan, tapi kita hanya butuh sebagai antioksidan itu konsumsi harian. Iya. Oke. Nah, pada keadaan di rumah sakit itu dokter sering meresepkan megados ya, Megados. dosis yang berlipat-lipat. Itu memang risetnya bermakna, tetapi bukan sebagai makanan. Dalam artian bukan makanan, itu udah jadi obat. Sesekali pas Oke. dibutuhkan. Iya, Kalau itu- memang sakit begitu dok Ya, maksudnya itu ya? namanya sudah obat, bukan makanan Berarti kalau kita lagi. nih berdua nih kan sehat-sehat aja nih dok nih, supaya jagain gitu Ya. misalkan supaya nggak kena DBD, supaya daya tahan tubuhnya bagus untuk berhubungan DBD, berhubungan sama COVID. Kita ngomongin C dan D-nya tuh angka berapa dok? Makan sehat aja sehari-hari. Makan sehat sehari-hari lebih penting Lebih daripada penting. kejar-kejaran sama Iya. vitamin. Tetapi kalau merasa saya tuh nggak makan sayur, nggak makan kurang buah, lah nah, gitu ya. mungkin bermakna, bermanfaat itu suplemen dosis-dosis harian. Mungkin bermanfaat. Tetapi mungkin tidak bermanfaat, tetapi juga tidak berbahaya untuk dosis yang tidak terlalu tinggi. Jadi boleh ya pemirsa kalau mau pakai vitamin C, vitamin D. Kalau vitamin itu biasanya di 2.000, 3.000. Kalau maintenance ya gitu dok ya kira-kira ya dok ya. Kalau ya kalau Ada juga yang 5.000. Nah, hati-hati nih tetapnya ya. Nah, kalau Dan vitamin C Oh, vitamin C iya, gimana? kalau vitamin C sebetulnya kebutuhan harian nggak lebih dari 100 mg. Oh, kecil ya. Vitamin D juga sebetulnya tidak lebih dari 1000, cuma sekian ratus, 600, 700. Oh begitu ya dok. Iya. Jadi nggak usah ngejar-ngejar sampai 5.000 dok. Itu mungkin karena defisiensi. Kan Oh, kita pada takut baik. matahari ya. Iya. itu Takut dia, iya. hitam. Oh, takut hitam. Oke dok, dan kak ada Ya. lagi nih kita dari Instagram Dari nih. Kayaknya Instagram nih yang lagi nanya banyak nih, lagi, gimana Dok, ya, ya? kita Kan lihat dari lagi. Instagramnya coba dilihat. Oke. Dari @Dewi Shevalika. Dok, kalau anak saya riwayat DBD sampai transfusi, sekarang jadi mudah memar. Nah ini mungkin untuk dokter Ratih nih, itu ngaruh nggak dok dari situ dok? Jadi harus dievaluasi lagi ya, apakah dia di transfusinya ini memang benar karena murni DBD-nya, apakah ada kelainan darah yang lain, begitu. Karena kadang
ya anak dengan kelainan darah itu kan imunnya juga rendah ya. Nah, bisa gampang terkena virus, makin drop karena DBD-nya makin drop lagi karena sehingga harus ditransfusi begitu. Jadi sebetulnya setelah DBD itu harusnya nggak harus memar-memar, enggak kan ya dok? Enggak, Ya? seperti biasa, kembali seperti aktivitas seperti biasa. Nah, ini sebaiknya sih harus dievaluasi ulang, dicek lab lagi mungkin ya. Kita lihat memarnya itu kenapa gitu. Apakah memang ada kelainan darah, apakah memang anaknya sering jatuh, jadi memar, apa gimana? Jadi Bu Dewi bisa periksa lebih jauh ya Bu Dewi ya. Ada satu pertanyaan lagi, tapi udah di ujung acara nih, kita mesti break lagi nih. Yes, betul. Mau dibacakan dulu aja nggak supaya nanti kita bahas? Langsung aja ya. Iya. Mungkin singkat aja dok, singkat aja. Mau tanya apakah fogging penyemprotan harus berizin dari Dinkes dan kelurahan dari Tony Kayaknya sih Triadi? bukan ke dokter hati Iya, ini mesti ke Dinkes kayaknya ya. Dan tergantung sekali dengan daerahnya masing-masing Betul, nih betul, biasanya betul. peraturannya seperti apa. Oke, kita akan break sebentar, kita Ya. akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Tetap bersama kami di sini di Halo Dokter karena Karena sehat saat itu asik. Iya pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter. Kita masih membahas mengenai DBD karena sehat itu Asik. ya. Jadi tadi pemirsa sebetulnya ada pertanyaan kalau dari Pak Tony, mohon maaf ya Pak Tony ya, langsung nanya ke kelurahan setempat ya. Atau ke Dinkes ya, Kak ya. Betul, karena beda daerah pastinya ya, Iya. isinya juga beda. Kemudian pertanyaan lebih jauh adalah mengenai ini, kalau lagi sakit itu anak sering banget nggak mau makan. I feel you ibu-ibu gitu kan ya. Dan kita kan makin stres, udah anak kita sakit nggak mau makan. Biasanya kadang-kadang dokter Lucy cuma maunya susu doang. Boleh nggak sih saya kasih susu aja gitu? Boleh, tapi ada sebetulnya ada pedomannya. Oke. Kebetulan sudah ditayang ya. Jadi ini- kalau iya. bisa makan biasa 100%, makan aja biasa. Itu yang paling baik lah Ya. pokoknya ya. Kalau makan lunak itu kalau 75% baru cuma bisa konsumsi 75%. Oh, Kalau jadi cuma- kalau kita makan lunak, sebetulnya kita baru mencukupi 75% loh gitu. Bukan, kita buat konsistensinya lunak supaya tidak perlu tenaga untuk makan. supaya gitu. Baik. Maksudnya itu. Kemudian kalau anak tuh hanya bisa menghabiskan 50%, itu boleh digantikan dengan susu. Oh, baik. Lebih baik susu tinggi kalori yang mencukupi kebutuhan kalori karena Iya, hanya iya. bisa makan separuh. Iya. Nah, kalau cuma 25% ya minum susu 100%. Jadi bisa sehari 6 kali Jadi, sampai 8 kali Kalau minum anaknya susu. cuma mau minum susu gitu, dok, berarti nggak apa-apa, tapi dikejar jumlahnya gitu. Dengan catatan anak lagi sakit. Iya, iya, iya. Oke. Ya, jadi memang toh di rumah sakit juga begitu, Dokter Lula. Ingat Iya, nggak? iya. Kalau 100 sampai 0% nggak bisa makan dengan alasan apapun ya, Iya. pasti dipasang selang kan? Iya, Nah, betul. itu adalah menolong untuk tetap dapat makanan dengan Nutrisi. gizi lengkap dan Oh, cukup. Terus dok, ini soal makanan lunak, ini maksudnya seperti bubur gitu atau? Ya, bisa dibuat seperti bubur, pasta, perkedel. Oh, pasta termasuk berarti ya? Ya, Berarti kayak bisa. mie gitu boleh dong berarti kalau Boleh gitu? juga. mantap. Pokoknya dia ngunyahnya tuh cuma sebentar, nggak Iya. usah 40 Iya, kali udah langsung nggak perlu tiap pelit. gigi dikunyah gitu ya? Nggak usah berjuang gitu. Nggak perlu Jadi perjuangan hari ini banyak. kita cukup banyak loh pemirsa, kita ngobrolnya ya nih ya. Sebelum kita didatengin lagi sama si Boyan, sama si Ini pasti cepetan nih sama rusuh Bruno. lagi nih, nggak lama kan lagi pasti rusuh lagi Kita nih, mesti bikin kesimpulan dulu ya pemirsa ya, bahwa sebetulnya yang namanya DBD ini adalah penyakit musiman. Yes, karena bukan DBD-nya yang musiman, tapi nyamuknya yang musiman. Jadi kita terpaksa nih harus ketemu terus di tiap tahun. Yang harus diingat adalah ada 4 macam subtipe. Jadi sekali kena itu bukan kita akan kebal, nggak bisa gitu ya. Kita bisa kena lagi. Berarti apa yang harus dilakukan? Pertama tadi bersih-bersih lingkungan. Bersih-bersih 3M lah ya Betul. tadi ya. Dan juga kalau lagi keluar misalnya pakai baju lengan panjang, juga tadi misalnya pakai semprotan anti nyamuk gitu ya Iya. dok ya. Dan tadi pasti dari segi gizi juga harus Betul. makannya dijaga ya dokter Lucy ya, bener ya gitu. Kita banyak 3M loh. Dari tadi memakai masker, 3M juga ya itu Iya, ya. Itu 3M ya. juga. Iya, silakan. ini kenapa Nah, nih? udah tahu saya mah. Ini ada keluhan tadi dari pasien. Ini keluhnya paling banyak nih, paling berat nih. Apa? Ini tadi Mamat, namanya tadi Mamat tadi. Itu ngeluh katanya kan sakit demam berdarah. Iya. Dia udah banyak minum tapi merasa tenggorokannya tuh kering terus, Dok. Itu kenapa ya? Apa minumnya kurang? Apa harus berapa liter? Apa Ini harus beneran, gimana nih, Dok? beneran ini nanyanya seriusan. Iya, tumben ya bener ya. Oke, ya udah Oh, coba iya, kita iya, tanya iya, lagi. iya. Heeh. Kenapa? Nggak mau kalah dong. Teman saya Mamat, dia apa sih namanya, trombositnya sampai berapa sih tuh? Cuma 50.000 tuh aman nggak sih sebenarnya? Oh iya. Oke, iya, kita iya. tanyain sama Coba. dokter Rati itu betul nggak sih tuh yang kering terus sama yang trombosit 50.000 terus gimana tuh dok?
kalau trombosit 50.000 ya memang benar bisa terjadi. Bahkan sampai yang 7.000 pun ada. Udah pasti harus rumah sakit lah. Sudah dirawat harus masuk ya. ICU sih kalau kayak gitu ya. Karena kita baik. takut perdarahan spontan yang Berbahaya, bahaya Kalau banget. normalnya berapa dok trombositnya? Kalau normalnya 150. 150. Itu minimal 150. Nggak bisa kurang lagi tuh udah Nggak modal. bisa, nggak bisa. Udah Nggak balik bisa. modal doang. Ini bukan di pasar Oh, bukan ya. pasar. Tapi kalau yang kering terus itu gimana dok? Itu salah satu berhubungan sama DBD nggak? Enggak sih ya, karena memang kan malah justru orang yang sakit tuh bawaannya malah nggak mau minum. Biasanya, makanya kita baik. paksa-paksa karena dia kan lemas ya, makanya kita bantu dengan cairan infus dan sebagainya. baik. Nah, justru kalau kering kemungkinan memang dia jarang minum, akhirnya dia merasa kering. Oke. minimal tuh minumnya harus berapa liter tuh? Nah itu. Kalau Ya. orang yang demam berdarah. Harusnya sih sebanyak mungkin ya, semampunya dia gitu ya minimal. Kalau misalnya normalnya kan memang 8 gelas ya, ini kalau bisa 2 sampai 3 Dok, liter itu kalau misalkan bagus lagi. kerja telat terus, kalau kerja berantem terus, itu berhubungan sama DBD nggak dok? berhubungan sama ini berdua dong sebetulnya dok. Kalau itu bukan DBD, itu HBD dok. Apa tuh? Happy Happy birthday. birthday. Ya ini Oh. dong. Oh. Tapi Iya, dok dok. tadi penasaran juga soal minum tadi yang Boyan tanyain. Kita perlu minum yang air putih aja atau minuman yang ya kan ada tuh yang minuman Berion-ion gitu, Dok. ion-ion gitu katanya kan itu gimana tuh dok? Tuh, dokter Lucy langsung tahu. Oh iya. Sebenarnya 8 gelas itu dari seluruh air yang kita konsumsi. Jadi nggak khusus harus yang pakai ion-ion gitu dok? Itu Kan kalau DBD tuh dikatakannya itu tuh dok gitu khusus. tadi kalau kita dengarkan penyakitnya nggak nggak ada itu-itunya. Ke sana ya. Saya pikir 1 turun gitu 20. Oh iya buat mandi itu Terus sekalian. kalau penyakit-penyakit lain sebetulnya kayak susu tertentu, merek tertentu gitu. Ada nggak sih dok? Apa sebetulnya nggak usah? Kalau untuk DBD tidak ada, belum ada sekarang ini. Tapi juga makanannya juga belum ada yang terbukti signifikan untuk mengobati. Tapi kalau atau- memang ya. doyan sama jus jambu mah nggak apa-apa lah ya dok. Iya. Atau kan harus makan juga nggak apa-apa. Iya, Kalau daripada doyan sama dehidrasi. kurma mau bikin jus kurma boleh. Boleh. Pemirsa. Kita bilang bukan tidak boleh, cuman tidak terbukti langsung meningkatkan trombosit. Iya, itu betul. Nanti dimarahin loh sama tukang Iya yang- enggak tukang kita akan jambu, oh, tukang yang ini jual nggak boleh itu nggak kurma. boleh mau makan apa saya. Tapi Iya, dok, tadi, benar. apa saya tertarik dengan statement dokter Lucy tadi bilang semua air. Iya. Artinya kalau kita minum ya makan sop gitu misalnya Termasuk. ya. Iya, Hitung 2 termasuk. liter itu. Berarti ya. Oh, jadi Betul. biar nggak dehidrasi ya dok? Ih, pintar amat boy. Tumben loh ini. Saya ngajarin Bu Dokter, saya ngajarin Oh. gitu. Jadi intinya adalah air tuh dihitung bukan cuman yang di gelas gitu yang kita Ya, minum air iya, putih, betul. tapi semua yang berbentuk cairan. Ya, Oke. Kopi sama teh? termasuk. Oh, jadi kalau DBD boleh kopi dok? Boleh ya. Kalau boleh atau tidak sebenarnya boleh. Cuma untuk penyakitnya kita mesti cermati dulu lagi ya. Kalau misalnya orang sehat saja minum kopi terus-terusan bisa luka lambungnya. Sedangkan DBD kalau sampai sudah trombositnya turun, Bisa berarti perdarahan nggak ada apa-apa, sudah spontan. berdarah ya. Berarti Belum juga lebih bicara memperberat. kadang-kadang kalau minum kopi suka pengen ke belakang terus udah pengen pipis terus Itu gitu ya. itu sebabnya kopi untuk orang sehat dianjurkan cuma 2 serving sehari. 2 serving Iya. ngopi aja nih ya. Ngopi. Tapi kita dari pagi ini belum ada yang udah ngopi. Karena itu saya mau ngajak dokter berdua ngopi abis ini. kita ngopi. Memang waktunya sudah habis dan udah mesti pamit sama pemirsa. Jadi pemirsa selalu ikuti yang namanya Halo Dokter. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30. Tapi khusus buat besok kita akan pindah nih jamnya. Jam 8 nih ya, jam 8 pagi sampai jam 8.45. Jadi jangan kelewatan ya. Kita pokoknya khusus untuk besok hari aja, Rabu ya. karena ada siaran langsung. Sisanya jam 9.30 sampai selesai ya. Yang pasti makasih banyak dong sama dokter. Iya, terima kasih banyak nih dokter Iya. Ati, dokter Lucy yang sudah menyempatkan main kemari ya kak ya. Jangan pulang Menjelaskan dulu, DBD ini. kita ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi cantik Ngopinya tuh. halal kok ya. yang Saya diajak ini ya, dokter? Diajak, diajak. Dipanjang. Oh kalau diajak buat dulu. ngebikinin doang ya. Iya. Baik pemirsa, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pemirsa. Terima kasih buat semua pertanyaan yang sudah masuk langsung lewat telepon dan juga lewat Instagram kami. Jangan lupa lagi ya. Dicatat dulu dari sekarang 5743476 atau di 0215743478 plus tambahannya lagi IG kita di IG di @haldoktertvri. Iya, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa sehat itu Asik. Bye.